on distant learning. Luan, dengar nggak? Ya. Mau tanya-tanya ya tentang rapid test ya? Bisa? Sekarang? Oh, bisa. Oke. Ya. Silakan Erik yang mau tanya. Oh iya, gini Ibu, ini kan kita akan kedatangan 2 murid baru lagi rencananya kan, dari Sintang. Dan 2 murid ini rencananya kan laki-laki dan semua di lantai 2 itu kan perempuan. Dan di lantai 2 itu udah mau selesai karantina 2 hari lagi kan. Maksudnya kita mau bertanya ini kan rencana kita mau beli rapid test supaya karantinanya nggak terlalu lama. Rapid test ini ada saran gimana? Karena kalau kan di Singkawang ini ada rapid test secara umum itu 255.000 dilakukan. Dan kalau datang pertama kali kan biasanya kalau saya dengar dari berita kan katanya 7 hari antibody baru keluar. Dites lagi, lihat gimana. Jadi memang harus tes 2 kali atau saran dari dokter gimana ya? Karena kita berpikirnya kalau seandainya 2 laki-laki ini datang, di atas itu banyak perempuan, dan WC pun harus otomatis dipisah. Jadi semua perempuan yang di atas kan ada 5 ya, termasuk Sarah nanti jadi 6, semua mandi jadi harus turun ke bawah semua gitu. Jadi kita ada rencana yang pakai rapid test itu mungkin ada saran dari dokter nggak gitu? Rapid test itu kan hanya untuk mengetahui apakah ada antibodi atau tidak. Bukan menunjukkan bahwa dia COVID positif. Jadi memang harus diulang dalam 7 hari. Memang enggak, sebetulnya kalau dibilang berguna ya berguna, dibilang nggak berguna juga nggak berguna gitu. Karena memang COVID-19 ini ya sekarang ini ada berkembang dengan banyak varian ya. Jadi kalau memangnya mau di rapid test ya udah. Tapi kalau misalnya dia negatif kayak belum tentu maksudnya belum tentu tidak sakit ya, belum tentu. Rapid test itu hanya untuk menjaga beberapa waktu gitu. Makanya dalam 7 hari harus diperiksa lagi gitu. Memang ada riskan sih, tapi kalau memang mau ya, maksudnya rapid testnya untuk yang datang ya. Iya, yang datang. Yang mau datang gitu ya. Iya, rencananya. Soalnya kan di Kalimantan di Indonesia banyak OTG ya, orang tanpa gejala itu banyak banget gitu, tapi udah terinfeksi. Yang itu yang kita hindarkan, makanya ada rapid test kalau memang bisa dites gitu kan. Rapid test itu artinya apa sih? Artinya rapid test? Itu rapid test itu untuk itu untuk mengetahui antibody aja. Jadi nggak hasilnya terlalu cepat. Hasilnya cepat gitu. Cepat. Ya, kalau rapid test cepat. Kalau untuk COVID itu lama dia hasilnya bisa seminggu 2 minggu gitu kok, lama dia. Untuk orang yang sudah meninggal juga lama dia baru tahu apakah dia COVID. Kalau rapid test memang tahuin antibody saja. Kalau dia negatif semuanya, ya mungkin kemungkinan tidak ada COVID. Tapi anjuran saya begini deh ya, kalau memangnya harus datang di rapid ya, mending begini, minumnya air hangat terus. Jangan air dingin yang pertama. Cuci tangan, pakai masker, gitu deh. Tapi gimana? Belum tentu kan, nanti 7 hari kemudian nanti tiba-tiba positif. Jadi harus jaga kebersihan lah. Ini orang Indonesia lagi dididik untuk bersih. Pakai, berarti yang 2 yang baru datang tuh harus pakai ini juga, apa namanya, masker, bisa bilang. Minumnya yang itu pakai air hangat terus, gitu, jangan pakai air dingin. Jadi rebus terus saja airnya gitu. Banyak minum dan pakai air. Seandainya batuk, dia harus mengeluarkan batuknya itu dulu. Gitu. Itu kira-kira batuk nggak ya? Kita juga nggak tahu ya. Kalau batuk juga belum tentu COVID sih, bisa aja flu ya. Bisa ya. Tapi memang kitanya sudah curiga karena dia batuk. Jaga seperti itu deh.
Mungkin yang paling riskan yang Pak Yonatan di situ kan, yang lain masih muda ya. Yang masih muda nggak terlalu deh ya. Jadi mungkin dijagain Pak Yonatan tuh jangan terlalu dekat dengan yang lain. Untuk anak-anak muda sih kayaknya untuk Kalau minum air hangat itu, apa di sana ada tersedia kayak seperti termos yang tetap panas gitu? Kalau saya di Ada Pak, Amerika ada. sini biasanya pakai itu kayak seperti satu tempat gitu ya, seperti tabung begitu, dicolokin di listrik gitu, dia panas terus gitu. Jadi airnya mendidih terus itu, posisi hampir mendidih gitu. Jadi tinggal tekan gitu. Nanti kalau habis ya dikasih air yang baru gitu. Eh, apa ada di situ? Jadi artinya kalau minum air Ada, panas ada. terus ya bisa begitu. Kenapa? Kenapa Erik? Ada. Saya jawab ada, Pak. Ada. termos saja. Ada dua. Oh sudah. Jadi sudah dipakai sekarang. Sudah, yang di atas juga pakai yang di atas. Oh, oke, kalau begitu anu ya diisi dengan ajak ya, terus diisi terus ya. Begitu Ya, dipakai, begitu pakai jadi diisi terus. Jadi orang yang lagi kehausan itu nggak ada godaan untuk minum air dingin. ya betul gitu. Hanya air hangat terus. Saya sendiri penggemar es sebenarnya. Tapi sejak ada COVID nih mau nggak mau minumnya air hangat terus, air panas itu ya harus seperti itu untuk menjaga diri sendiri gitu loh. Air hangat itu maksudnya supaya kalau ada virusnya masuk di mulut itu langsung telan gitu, langsung ke dalam gitu. Dia mati dari Oh, dengan apa namanya suhu yang lebih dari 35 40 derajat dia udah mati gitu. Jadi hmm. kalau air es dia dia malah berenang-berenang ibaratnya. Tapi kalau misalnya pakai air hangat mati dia. Hmm. Berarti Itu salah satu. kalau tetap di karantina di atas, berarti para murid perempuan yang di atas, karena laki-laki yang hadir, laki-laki yang datang. Mungkin Pak Jo makan. Loh, Jadi sekarang yang kalau umpama itu kapan datangnya? Rencana datang kapan? pertengahan Juni, Nah, kalau begitu yang awal sampai pertengahan Juni. di bawah ada nggak ada ya tempat untuk cewek-cewek nggak ada ya? Nggak ada. Oh, oke. Kalau Ada yang dua kamar itu masuk ada kamar kamar. ada kamar khusus untuk yang dua itu nggak di bawah? Ya ada, tapi kasihan kalau 2 minggu nggak keluar kamar kan aneh ya. Nggak ada kegiatan, nggak ikut ini, nggak ikut itu kan aneh. Nggak boleh jalan-jalan segalanya. Jadi kita kesulitan kalau di karantina, ditaruh di mana? Atau apakah di 14 hari ditaruh di karantina di kota Singkawang begitu, kalau ada karantina untuk umum begitu. Sebab kalau Tapi ditempatkan di sini, di Dusun Pasi ini susah. Taruh di mana itu susah, 2 minggu. Hanya 2 orang aja. ya aku rasa sih mending tadi tuh air panas saja, pakai masker, sering cuci tangan, kebersihan diri di namanya Jaga. diperhatikan, termasuk yang lain juga. Maksudnya tuh tiap hari cuci baju kan, jangan sampai enggak gitu. Harus Terus dicuci, dijemur, terus jemur. Nah, satu lagi jemur. kamar Jemur mandi dari jam. kamar Hah? mandi WC-nya harus terpisah juga. Enggak lah, aku rasa enggak gitu. Kalau mandi sih Terus oke ya. aja. Tapi Jemur artinya aja, jemur tuh berjemur diri atau jemur pakaian? jemur diri. Oh, menjemur Dari diri. kira-kira setengah jam lah paling enggak setiap hari. Semuanya aja. Kalian jemur-jemur. Aku rasa sekalian di kebun gitu loh. Jam 8, jam 9. Jangan jam 10 ya, kalau jam 10 udah terlalu siang ya. Antara Oh, jam 8 sampai jam 9 gitu. anak-anak di sini pada ini jogging jam berapa? Jam 5 pagi ya? Jam 5 sampai jam 6. Terus Heeh. jam 7 habis makan, kalau nggak ada Zoom, mereka kerja bakti, bisa berjemur. Ya itu, Mereka ya berkeringat aku rasa sekali. aman lah. Aku rasa aman. Kalau udah berjemur segala, Hmm. aku rasa udah aman. Ya, sambil berdoa. Iya. Berdoa. Maksudnya hanya 2 orang ini yang khusus berjemur, kita nggak Ya. boleh deket-deket sama dia ya. Ya kitanya ikut jemur aja, biar kalaupun ketularan, virus hilang semua gitu.
Tapi untuk yang 2 itu khusus memang ya harus patuh itu berjemurnya. Harus. Gitu. Ini bukan hukuman ya, sekalian nandur aja nandur. Ngurusi bebek. Hasilnya banyak. Itu kali. Kamarnya mungkin yang 2 orang dipisah dari kamar yang lain. Kamarnya untuk tidur. Tapi mereka ikut aktivitas boleh aja, tapi jemur lah. Aku rasa Oh, aman deh. oke. Nah, itu gimana kalau minta Erik mengawasi jadi polisinya. Kalau sampai ada yang harus pakai masker, Ini diingatkan. aja ini aja yang di atas saja hampir sering diingatkan juga Pak. Karena Bandel. udah jadi polisi untuk terus pakai masker kalau di atas. Iya, Karena betul. kalau untuk 24 jam untuk pantau contoh mereka ke WC aja, terus kayak kita lagi di bawah, tiba-tiba yang di atas nggak tahu ngapain. 24 jam. Karena kita udah lakukan terbaik di sini Pak, yang Iya, iya. di lantai 2. Jadi harus selalu pakai masker, bahkan nggak boleh turun. Bagus, bagus. Cuma Bagus. berpikirnya ini yang 2 ini kan laki-laki Pak. Iya. Dan perempuan kan nggak bisa diturunkan. Kita memang ada sempat rencana kita akan bikin tali Pak. Jadi mereka nggak boleh nyebrang, nggak boleh melewati tali tersebut untuk mendekati kamar perempuan. Dan mandi yang kita pikirkan sebenarnya mandi ya. Apakah kalau dia memang boleh mandi satu kamar WC dengan para perempuan di atas atau gimana? Atau mandi di mana gitu. Pikiran kita kayaknya cuma mandi ya, benar ya? Mandi nggak apa-apa deh. Aku rasa enggak. Habis itu nanti kalau mau masuk kamar mandi, ya jangan langsung ada yang masuk, kecuali kebelet gitu. Misalnya dibedain seperempat jam gitu atau setengah jam, baru ada yang masuk lagi. Apa enggak, yang laki enggak yang di bawah aja daripada di atas. Di bawah kan ada kamar yang itu kecil buat tidur, buat mereka berdua cukup kali enggak? Ada katanya itu. Tadi ada kan? Ada. Di bawah ada kamar untuk laki kan ada yang sendiri. Tapi Ada. boleh boleh barengan gitu. Cuman harus tadi ya nomor 1 harus minum air panas terus. Ya, saya rasa ya untuk semuanya lebih baik minum air panas saja semuanya ya. Semua Makanya, jadi kan untuk nggak bisa. semua minum air hangat nggak ada air dingin lagi. Terus yang kedua eh, sering berjemur gitu, yaitu sering berjemur, lalu tiap hari berjemur, lalu apalagi cuci tangan, Ya, sering lalu cuci tangan. pakai masker. Ya itu aja saya rasanya ya. Nanti Kalau tapi kalau berjemur jangan pakai masker loh ya. Kalau berjemur kalau pakai masker malah bahaya itu. Karena apalagi kalau lari-lari sana sini pakai masker tuh karena menghirup CO2 sendiri gitu. Bahaya malah. kenapa Jadi kenapa? kalau di dalam, Bahayanya gimana kalau berjemur karena pakai masker? ya, apalagi lari-lari itu pakai masker. Jadi gini, waktu kita menarik nafas kita ambil oksigen. Iya. Tapi waktu kita menghembuskan nafas kita ambil CO2. Nah, Mm-mm. CO2 itu berbahaya. Kalau kita pakai masker terus, itu kan berarti CO2 Oh, terus yang kita hirup juga iya gitu betul loh. betul. Nah, Mhm. kalau panas itu lebih-lebih karena kita nafasnya semakin ngos-ngosan Iya, ibaratnya. iya Jadi betul. semakin bahaya. Nah, kalau jemur nggak usah lah. Gimana? Dengar ya, Erik, dengar ya. Kalau sinar matahari paginya itu sebelum jam 10 pagi, kalau sorenya jam 4 sampai jam 5 bisa. Aku 4 jam rasa nggak terlalu deh, nggak terlalu berfungsi yang sore itu. Jadi yang berfungsi yang pagi yang gelombangnya tuh apa sampai lupa nih pakai gelombangnya. Itu khusus jam untuk 8 jam sampai jam 10 8 pagi sampai ya. 9. Ya. Jam 10 8 lah. sampai 9. Setelah jam 10 jangan. Itu setengah jam juga cukup kok. Nggak usah terlalu 2 jam di PP, nanti hitam semua. Ya. Tapi kalau kerja di ladang ya terserah ya kalau kerja di. Ini yang 5 cewek di atas itu belum kena matahari juga 2 minggu ini. Hampir 2 Hanya minggu. Apa mereka diturunkan hari ini supaya berjemur juga? Ya betul. Aku rasa begitu. Jemur aja. Takut ya orang Indonesia tuh takut loh jemur loh. Lain sama orang Eropa ya. Begitu terima matahari, wah mereka malah buka-buka baju. Kalau orang Indonesia, kena matahari bingung. Takut hitam. Iya. Oke, kita berdoa dulu,
lalu kita mulai ya. Salah satu mau yang di bawah yang berdoa atau yang di atas yang berdoa? Silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam sampai pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dalam pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, Engkau urapi juga dosen kami yang akan mengajar kami, Ibu Rebecca ya Tuhan. Semoga yang beliau ajarkan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi hidup kami dan bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Tuhan, kami buka pelajaran kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar soal kita ya, soal diri kita. Kita harus mengenal diri kita ya. Kita tahu bahwa diri kita diciptakan oleh Tuhan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan gimana Pak David yang bundar itu dulu, yang Oh iya gambar ya, yang bundar. gambar yang bundar ya. Ya, Coba yang bundar. saya mau share sebentar ya. Share screen. Yang mana ini? Yang gambar yang bundar ya. Bundar, yang bundar. Coba apa yang ini? Bentar. Ya betul. Oke. Betul ya. Sebentar saya gedein sebentar. Dari ya ini ya. Hah? Ya, Kelihatan? ya, iya betul. Sudah kelihatan. Udah, oke. Oke. Jadi kita lihat bahwa ini gambaran yang biasa yang digambarkan oleh banyak orang. Ini bahwa kita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Seperti ini gambarannya. Nah, kalau tubuh ini yang kita pegang nih ya, sekarang yang kita cubit, yang bisa sakit, yang bisa kesleo, ini tubuh ya. Jadi yang di luar ini loh, yang bisa digigit nyamuk, yang bisa korengan, itu tubuhnya. Misalnya kayak penyakitnya misalnya kencing manis lah, hipertensi, darah tinggi. Ya kalau anak muda enggak, apa ya kalau anak muda penyakitnya? Penyakitnya biasanya korengan malah ya, atau kutuan. Nah itu tubuh paling atas ya tubuh. Kemudian di dalamnya lagi itu ada yang namanya jiwa. Itu adalah pikiran, perasaan atau emosi, terus kehendak dan keinginan. Itu adanya di situ. Jadi kalau marah, segala macam itu ada di jiwa. Ada pikiran jahat, itu ada di jiwa. Pikiran baik, itu ada di jiwa. Pengen beli tas baru, itu keinginan, ada di jiwa juga. Pengen beli baju, itu juga keinginan ya. Itu ada di jiwa ya. Nah, kalau kita lihat orang gila, itu sakitnya di jiwa. Dia bukan penyakit saraf ya. Salah kalau orang-orang bilang itu saraf, itu bukan kayak gitu, itu sakit jiwa. Nah, kita punya slogan tuh mens sana in corpore sano ya, dan orang itu seringkali salah kalau mau bilang. Mereka bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah itu orang gila tubuhnya sehat semua, orang gila itu sehat, malah dia kalau minum Sehat. air selokan tetap sehat, benar nggak? Benar. Minum air selokan betul gitu. Orang gila itu tidurnya di emper loh, nggak takut covid dia tuh, iya kan? Dia tetap aja gitu, tawa-tawa di situ, tubuhnya sehat. Saya lihat orang gila tubuhnya keker-keker, nggak kenapa-kenapa, tetapi jiwanya sehat. Jadi kalau mens sana in corpore sano itu harusnya bunyinya begini, jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Gitu, jangan kebalik ya. Jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tetapi jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Gitu loh. Jadi jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Belum tentu tubuh orang yang sehat itu jiwanya sehat, tetapi jiwa yang sehat selalu ada di tubuh yang sehat. Sebab kalau kita tubuhnya sakit gigi aja, pasti kita pengen marah-marah, bener nggak? Kalau misalnya kita sakit gigi itu ada orang nyapa, yuk kita minum es tuh, es campur, oh marah dia, halo, aku kan lagi sakit gigi. Nah udah gitu mukanya asem, sakit gigi aja. Apalagi sakit telinga ya, telinganya sakit, nggak ada biasanya ada bisul tuh. Kalau yang jorok-jorok tuh telinganya sakit nih.
ada bisul di situ. Wah, itu pusingnya sampai kemana-mana, sebadan-badan pusing. Terus jiwanya mulai rada gila. Kalau senggol dikit marah dia ya. Dia bisa tersinggungan, itu namanya jiwa. Ya. Jadi keinginan kita juga ada di jiwa ini semuanya ya. Kemudian satu lagi itu adalah roh. Roh itu adalah tempat kita berhubungan dengan roh. Itu bisa Tuhan, bisa malaikat, bisa juga setan, bisa juga roh orang mati, sebab itu adalah roh. Ya. Jadi dengan tubuh kita berhubungan satu dengan yang lain, misalnya bersalaman. Jiwa kita berhubungan dengan perasaan tadi, kehendak pikiran, dengan orang lain juga sih, tapi dengan jiwa kita. Kemudian roh itu baru kita berhubungan dengan Tuhan, ya, Tuhan, atau malaikat, atau tadi setan, atau roh orang mati. Ini gambaran yang biasa kayak gini ya. Coba gambar yang kedua Pak David, boleh gambar yang kedua yang kotak itu tadi? Oh, sorry. Yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di kotak ini sebenarnya bukan kotak, ya ini 2 dimensi. Sebetulnya itu adalah bangunan ya. Jadi dianggap bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu terdapat dalam bangunan. Bangunan rumah susun tingkat 2 ya, seperti yang di situ tuh ada bagian bawah, bagian atas kan 2 tingkat ya. Nah, Ya, Bu. pada waktu Tuhan Ini. menciptakan Adam dan Hawa, maka dia menciptakan tubuh itu dari tanah, dari Adama. lihat ya, lihatnya. Setelah dia bikin tubuh itu, kemudian dia menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya ke tubuh Adam, maka hiduplah Adam. Jadi, makanya 2 tingkat itu karena satunya tubuh, satunya adalah roh Tuhan. Kita mestinya bangga ya. Kita itu diberi roh, bukan rohnya roh sembarangan, tapi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita ini, yang ada dalam tubuh kita itu adalah roh Tuhan. Nah, waktu itu Adam dan Hawa itu tinggal di dalam Firdaus, mereka rohnya itu selalu bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Jadi ada bangunan yang kedua itu ada 2 jendela, satu jendela roh, satunya jiwa. Waktu mereka ada di Taman Eden, yang terbuka itu hanya jendela yang roh. Karena mereka bercakap dengan Tuhan. Bisa juga bercakap tadi dengan setan, tadi roh tuh ya. Nah, kemudian mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mulai saat itu, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka jendela yang satunya terbuka, yaitu jiwa. Jadi kalau roh itu berhubungan dengan roh, berhubungan dengan alam roh, maka jiwa itu berhubungan dengan manusia, dengan dunia. Nah, makanya kalau kita meninggal, maka tubuh kita itu kembali ke tanah, tubuh kita. Tetapi roh dan jiwa kita kembali pada Tuhan, karena memang yang memberi tadi Tuhan. Jadi nanti jangan begini ya, saya pernah menghadiri menghadiri pemakaman, ada seorang pendeta yang khotbahnya begini. Kita di sini menguburkan tubuh saudara kita, tubuh dan jiwanya itu ada di sini terus. Nah, saya tawa gitu ya dalam hati nih ya. Lah kalau jiwanya di situ kasihan banget. Jiwa itu kan tadi kan perasaan, pikiran, ya betul nggak? Jadi gimana nih? Masa jiwanya dikubur juga? Berarti kan di situ lama-lama nangis dong. Aduh. Iya. Ya kan, kok saya ada di sini, kenapa ya tubuh saya ini kok jadi kayak gini, jadi busuk, jadi dipendem kayak gini, coba. Jiwanya nggak di situ. Jiwanya itu pergi dengan rohnya, karena rumah 2 tingkat tadi ya. Jadi yang satu tingkat bawah itu bagian tubuh, dikubur atau dibakar atau yang lain lah. Tapi jiwa dan roh itu kembali kepada Tuhan. Ya nggak tahu kembalinya kemana ya. Kalau pengalaman saya itu bisa dia langsung kalau dia bertemu dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia kembali ke pangkuan Abraham. Dia pergi ke Firdaus, ke tempat Tuhan bersemayam, tempat Tuhan Yesus. Tetapi kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus, ya apa boleh buat, dibawa sama setan. Tetapi pengalaman saya
ada pengalaman saya juga bahwa roh dan jiwa itu orang mati banyak yang gentayangan juga. Banyak pendeta nggak percaya kalau itu gentayangan. Mungkin kamu kalau di Kalimantan ya, ada nggak di sini yang orang Dayak gitu? Ada orang Dayak. Dayak semua. Oh, Dayak semua. Biasanya Dayak semua itu ada percaya dengan roh juga ya. Betul apa enggak sih? Betul. Coba. Betul. Betul. Ini Ya, anunya betul. mau di stop anunya sharingnya. Di stop aja, di stop. Nah, Heeh. oke ya. Jadi orang Dayak atau orang ya ini ya apa? Ini aja deh, nggak usah ngomong orang Dayak deh. Kita tahu bahwa orang tuh banyak yang percaya dengan roh-roh, termasuk orang Jawa juga, termasuk orang Papua, orang Ambon ya. Itu banyak yang seperti itu, walaupun ngomongnya Kristen, tapi mereka percaya dengan roh dari roh orang mati yang gentayangan itu. Kenapa dia gentayangan? Saya juga nggak tahu kenapa dia gentayangan. Tetapi karena saya nih, kami lah ya, Linda itu yang mitra saya itu dia punya karunia pelepasan dan saya membantu karena Tuhan memberikan karunia pada saya untuk melihat vision, untuk melihat apa yang ada dalam orang itu supaya membantu dia untuk pelepasan ya. Nah itu banyak sekali orang mati. Nah orang mati itu bisa bikin kita sakit. Misalnya dulunya dia sakitnya apa tuh? Misalnya sakit encok, maka orang yang dia masukin itu sakit encok. Nah kemudian yang misalnya sakitnya batuk terus, tiba-tiba dia batuk. Ada yang tadinya kanker, maka dia masuk ke tempat orang itu jadi kanker juga. Seperti itu. Dan mereka roh jahat itu, orang mati itu, bukan roh jahat, orang mati itu bisa nempel ke orang yang hidup. Sebab mereka yang gentayangan itu pengen punya tubuh. Misalnya dia pengen ninju orang. Gimana caranya ninju karena dia roh? Jadi dia pakai orang lain, dia masuk ke tubuh orang lain supaya bisa ninju. Ya, jadi kita sekarang tahu ya, bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu berbeda. Nah, sekarang saya membicarakan begini, sekali lagi ya, tadi orang di kuburan itu nggak boleh kita ngomong tubuh dan jiwanya itu di sini dan rohnya kembali pada Tuhan. Kalau saudara tahu, asal kalian tahu, orang mati itu perasaannya sama yang waktu masih hidup. Itu pengalaman ya. Jangan nggak ada di Alkitab ya, ini pengalaman nanti. Kalau orang mati itu perasaannya sama seperti yang waktu dia hidup. Kalau dia sakit juga begitu, kalau dia marah juga begitu. Kalau ada yang memang nggak percaya sama Tuhan Yesus, kalau sampai mati itu dia masih ngomong kafir ya. Jadi seperti itu, jiwanya itu ada menempel pada rohnya. Nah kalau kita yang meninggal, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, maka roh dan jiwa kita juga masuk ke Firdaus tadi. Nah kita bisa ngobrol di sana, ngobrol dengan Abraham, ngobrol dengan orang-orang yang kita kasih, orang tua, mungkin teman kita, mungkin adik kita di sana ngobrol. Karena apa? Karena bukan cuma roh, karena ada jiwanya juga. Bisa di sana cerita kabar-kabarnya gimana, di dunia kabarnya gimana, kita bisa cerita kalau kita sudah nyampe ke sana. Jadi itu ingat-ingatan akan dunia ini teringat di sananya juga. Jangan dipikir kalau udah sampai orang mati terus nggak ingat apa-apa atas siapa gitu ya. Nah jadi di tubuhnya tadi yang dikebumikan, jiwa dan rohnya yang berangkat ya. Tadi saya bilang nggak tahu berangkat kemana ya. Berangkatnya bisa ke jauh, bisa berangkatnya nggak tahu, masih gentayangan juga. Nah, saya nggak tahu sebabnya gentayangan, nggak tahu. Tapi menurut pengalaman saya pada waktu pelepasan itu lebih banyak orang mati daripada roh jahat malahan yang masuki manusia ya, yang bikin manusia itu jadi pemarah, jadi pemabuk ya. Karena bapaknya itu orang yang suka selingkuh, berzina terus, waktu dia mati rohnya masuk ke anaknya, maka anaknya yang tadinya baik-baik itu jadi berzina juga. Nah, itu menurut pengalaman ya. Oke, nanti kita bicara soal itu lagi. Tapi hari ini yang saya mau bicarakan adalah begini. Kalau kita tadi punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh, maka kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada mata. Kalian punya mata? Punya mata, punya semua?
Nah, ya, Ya. sekali lagi ya, kalau lagi belajar, panca indera semua dipakai ya. Ya mata, ya telinga, ya mulut, ulang ya pelajaran. Untuk ngobrol ya, sekali lagi ya. Kemudian tangan, untuk mencatat ya semua. Supaya kita ingat. Nah, di tubuh kita ada mata. Ternyata jiwa kita juga punya mata. Jiwa. Ada satu lagi mata, roh. Karena tadi ada 3 macam kan? Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kita bicara hari ini soal mata. Mata tubuh. Kita semua punya mata tubuh. Mata yang saling kita ya. Kalau udah tua pada pakai mata ya. Kalau Pak Yonatan tuh malah dari muda udah kacamata dia. Saya kenal Pak Yonatan tuh kacamatanya tebel. Dia saking banyak baca ya. Mata dia ya. Nah, itu mata tubuh. Nah, di dalam jiwa ada mata juga. Di dalam roh ada mata juga. Dan jangan nggak percaya ya. Ada orang yang mata tubuhnya melek, tapi mata jiwanya tertutup. Ada juga yang mata tubuhnya tertutup, tapi mata jiwanya melek. Kalian bayangin dulu ya mata ya. Ada 3 macam mata ya. Sekarang hari ini kita bicara 1 mata tubuh, nomor 2 mata Mata jiwa. jiwa, mata roh. Kita harus bedakan ya. Nanti kalian harus meriksa diri sendiri, kira-kira mata saya terbuka semua nggak nih? Kalau mata tubuh sih terbuka semua, tapi mata jiwa, mata rohnya terbuka enggak gitu ya. Kita melihat misalnya ya, kita baca di kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Itu adalah kisah pengepungan di kota Dotan. Ya, kita dicatat boleh ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Nah, Dua. waktu itu mungkin kalau dibaca jadi lama ya, tapi nanti kalian baca sendiri deh. Dua Kadang-kadang Raja-Raja putus-putus. pasal 6. Bu Rebecca kadang-kadang putus-putus itu. Mungkin Coba apa diulang, Bu. internetnya gimana? Oke ya, nanti kasih tahu aja ya kalau putus-putus saya ulangi ya. Coba diulang, Bu. Yang 2 Raja-Raja pasal 6 ayat berapa 2 tadi? Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Oke, siap ya. Ya, Bu. Itu adalah kisah pengepungan tentara Aram atas sebuah kota bernama Dotan. Itu ada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa waktu itu dia punya pembantu gitu ya. Jadi Nabi Elisa itu kalau orang Aram mau mengepung orang Israel, Elisa diberitahu sama Tuhan. Jadi Elisa ngasih tahu sama raja Israel tuh orang Aram mau ngepung sini sini sini. Maka selalu gagal pengepungan itu, ketahuan duluan sih. Lama-lama rajanya jengkel, dia pikir ada mata-mata di situ. Jadi dia tegur semua pegawai. Tapi pegawainya nggak ada yang ngaku, nggak ada yang mata-mata. Kemudian mereka bilang, sebetulnya bukan kami yang ngasih tahu Tuhan. Yang ngasih tahu tuh namanya Elisa. Dia abdi Allah. Elisa yang ngasih tahu pada Raja Israel. Maka pada satu ketika dikepunglah rumah Elisa itu. Nah, jadi ayat 15 dibilangnya ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, nampaklah tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Jadi dia ketakutan, aduh gimana ini? Kok dikepung ini? Maka Elisa bilang, kamu jangan takut, sebab ada lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat, tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Nah ini mata bujang itu tadi, biarpun melek mata jasmaninya, dia mata rohnya nggak melihat. Sekarang mata rohnya dibuka oleh Elisa oleh Tuhan melalui doa Elisa. Tuhan mengabulkan permintaan Elisa dan saat itu mata bujang itu melihat dunia roh di sekelilingnya. Ternyata di sekelilingnya itu ada banyak kuda, kereta, dan seterusnya. Kuda berapi. Wah, keren ini. Maka ketakutan di hati bujangnya itu hilang karena ternyata yang menyertai mereka lebih banyak daripada yang datang mengepung mereka. Ini ya, jadi bujang ini punya mata
jasmani udah mata tubuh ya jasmani. Tapi saat ini mata rohaninya dibuka, dia bisa melihat dunia roh. Keren ini ya. Nah, ini hebat sekali. Dulu saya waktu di penjara suka melihat malaikat. Kalian jangan berpikir malaikat ada yang bayi ya. Kalau di gambar-gambar, patung-patung, ada bayi telanjang-telanjang, pakai sayap, bawa panah, cupid itu. Malaikat bayi itu buat apa gunanya? Gak ada malaikat bayi itu. Malaikat itu gunanya untuk menjaga surga, untuk turuan segala macam. Bayi-bayi mana bisa disuruh, saya kasih tahu. Jangan-jangan kalau disuruh pergi ke kota Semarang, lenter dia mau ke Surabaya, kayak ke Jakarta kali ya. Tapi malaikat itu besar-besar ya. Jadi malaikat itu saya lihat 2 meter lebih. Ada kadang pakai sayap, ada yang enggak pakai sayap ya. Keren-keren ya. Tinggi-tinggi, keker-keker badannya ya. Kalian kalah. Kalian tingginya paling berapa nih? Sama 70 atau 60. 166, 168, Indonesia 170. lah ya. Saya juga semampai, 1,5 meter nggak sampai ya. Kurang tinggi. Ya. Nah, lihat ya. Sekarang orang Aram itu, sekali lagi ya, ketika itu orang Aram itu akhirnya mendekati rumah Elisa dan Elisa berdoa lagi. Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saat ini Tuhan mengabulkan juga doa Elisa. Mata orang Aram yang tadinya melek, mata jasmani itu dibutakan. Jadi mereka nggak tahu. Elisa bilang, ini bukan jalannya yang ini, ikut aku, ayo. Ternyata mereka nurut sama Elisa, malah masuknya ke kota Samaria, ibu kota negara Israel. Jadi mereka ada di tengah-tengah kota musuh. Kaget ya. Jadi tadi mata bujangnya, mata jasmani melek, mata rohnya melek. Sekarang tentara Aram yang mengepung Elisa itu, mata jasmaninya tadinya melek jadi buta. Nah ya, jadi ada ya beda ya sekarangnya, ada mata jasmani, ada Mata jiwa. roh ya. Lihat ya, kita orang Kristen suka berdoanya panjang-panjang, tapi coba doa pendek aja gitu. Tuhan lakukan doa pendeknya Elisa, doa pendek yang penuh kuasa ya. Ini kalian nanti kalau melayani di daerah, kalian juga perlu. Saya kemarin cerita soal Ratna. Suaranya putus. Suaranya hilang tadi. Oke ya, jadi saya ceritakan soal Ratna. Ratna ini dia menginjil di kelenteng. Ingat nggak saya cerita? Nah, waktu dia menginjil di kelenteng, dikepung sama biksu-biksu, dia kepung. Nah, setelah dikepung, dia bilang, Tuhan, butakanlah mata orang di sini, saya mau keluar. Maka, waktu dia bicara seperti itu, dia keluar ke pintu itu, nggak ada satu orang pun yang bisa menangkap dia. Keren nggak? Nanti kalian bisa praktek ya. Kalian kan nanti kan mengunjungi banyak orang nih ya. Kalau kalian mau perlu bantuan Tuhan, ingat Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan ada di hati kita, dia tahu kebutuhan kita. Jadi pakai semua karunia dan talenta pada waktu membawa Injil kepada orang lain. Amin. Ya. Nah, oke. Jadi mereka tidak melihat ini sampai di kota Samaria. Kita lihat contoh lain ya. Kita lihat di Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, Matius pasal 20. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, itu ceritanya tentang 2 orang buta itu mau disembuhkan oleh Yesus. Tapi kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 37, itu cerita yang sama. 2 orang buta ini. Mereka bertanya ya, kalau Matius menyebutnya 2 orang buta, kalau di Lukas itu tidak disebut 2 ya, tapi pokoknya mereka bertanya. Waktu ada Yesus lewat, mereka tanya sama murid-murid, tanya sama orang banyak. Siapa sih yang lewat? Lukas menulis ayat yang 37, jawab, itu Yesus, orang Nazaret lewat. Terus mereka mulai berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Itu orang gimana sih? Orang tadi dibilangnya Yesus orang Nazaret. Tetapi kok bisa dia teriaknya, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami.
Mereka ditegur sama murid-murid, diam, lagi ngajar kayak gini kamu bikin ribut. Dua orang buta ini berpikir, mata saya buta, mulut saya modal, sekarang biarin teriak-teriak, teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihan kami, sampai Yesus menolong mereka dan akhirnya mereka melek nggak? Melek ya, Melek. mereka disembuhkan oleh Yesus. Nah, yang saya mau ceritakan, orang ini buta jasmani, tetapi mata jiwanya itu melek. Ini mata jiwa sekarang ya, tadi mata roh yaitu bujangnya Elisa ya, sekarang mata jiwa. Mata jiwanya itu melek, dari mana dia kita bisa tahu seperti itu? Karena begini, kan dia tanya tadi tuh, siapa sih yang lewat? Nah, orang-orang nanya, orang-orang bilang, Yesus, orang Nazaret lewat. Kok dia nggak teriaknya gini, Yesus, orang Nazaret, kasihanilah kami. Dia nggak ngomong gitu. Yesus, orang Nazaret, kasihanilah kami. Nggak begitu. Mereka jerit-jeritnya, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Dari mana mereka tahu bahwa orang Nazaret yang tadi itu anak Daud? Kok bisa? Sementara berarti mereka itu membaca kitab para nabi, dibacakan barangkali ya, membaca nggak bisa ya, dulu belum ada huruf braille ya, braille itu tahun berapa sih, jadi mereka dibacakan, mereka beriman kepada Tuhan, mereka beriman. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama sebetulnya nggak ada tulisan Nazaret, coba cari nanti, kita kan semua punya HP ya, Nazaret itu adanya di perjanjian baru, kalau perjanjian lama nggak ada tulisan. Jadi di mana dong orang ini bisa tahu? Ternyata mereka dibacakan dan mengimani bahwa Yesaya 11 ayat 1 bahwa ada perkataan tunggul Isai, keselamatan akan datang pada tunggul Isai ya, Yesaya yang pasalnya, coba ada ketemu nggak Yesaya, silakan Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Bu, Yesaya pasal 11 ayat 1 kah, Bu? Iya. Silakan baca. Yesaya pasal 11 ayat 1. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ternyata ini dibilang tunas, tunas itu tulisannya sama dengan Nazaret, bahasa Ibraninya. Keren nggak? Jadi mereka tahu Nazaret itu dari Yesaya 11 ayat 1. Kalau kita cari di perjanjian lama mana ada Nazaret, cari aja. Nazaret itu ada di perjanjian baru. Tetapi tulisan Ibrani, saya sih nggak ahli Ibrani ya, tapi ini ya saya belajar sedikit-sedikit aja ya dari guru lah ya. Ada gurunya juga saya tuh ya. Kita mesti belajar. Jadi tunas itu tulisannya sama dengan Nazaret. Makanya ketika orang-orang ditanya sama mereka ya, siapa sih yang lewat? Terus mereka jawab, itu orang Nazaret. Langsung mereka tahu, ini keturunan dari Isai. Isai, karena nggak ada sih Nazaret di perjanjian lama, cuma satu-satunya ini di sini. Wah, ayat 2-nya bilangnya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Luar biasa, ini 7 roh Allah ya. Nanti kapan-kapan kita belajar 7 roh Allah. 7 roh Allah ini. Jadi orang buta ini matanya memang buta, mata jasmani. Tetapi mata jiwanya itu melek. Dia belajar soal ini, kitab para nabi ini, dan dia mengimani, mereka mengimani bahwa satu tunas akan keluar dari tubuh Isai. Tunas itu adalah Nazaret dan keluar dari tunggul Isai, maka itu adalah Daud. Ya, makanya mereka teriak. Kita ngomongnya, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Ini mata jiwanya hebat ini ya. Jadi kalau kita belajar ya, kita sekarang ini kayak pagi-pagi ini belajar, itu bukan ke tubuh ya, ke jiwa. Jadi mata kalian, jiwanya juga harus melek, mendengarkan pelajaran ini. Supaya masuk ke jiwa saudara, masuk otak, masuk ke pikiran, masuk ke ingatan. Ingatan itu termasuk ada di jiwa, bukan di tubuh ya. Jadi
Mereka mereka terus berteriak dan akhirnya mereka sembuh. Mereka mempunyai jiwa yang kuat, beriman pada Yesus Kristus, walaupun matanya belum sembuh, mata jasmani. Mata jasmaninya belum lihat Yesus, tetapi dia sudah mengimani Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Seru ya, coba kalian sama imannya orang buta ini kuat mana nih, ingin tahu. Yesus itu sampai tergerak oleh belas kasihan dan menjamah mata mereka jadi tergerak. Nah, kita lihat contoh yang lain, misalnya Saulus ya. Saulus waktu dia pergi ke Damsik, kita semua tahu mungkin cerita. Maka ketika dia di tengah jalan ada satu sinar yang membutakan matanya. Mata jasmaninya buta. Dan dia 3 hari buta. Kemudian Tuhan menyuruh Ananias, Ananias, kau harus pergi ke rumah itu, tumpangkan tanganmu ke atas Saulus. Ananias bilang, ya Tuhan, Saulus itu kan penganiaya. Oh enggak, kata Tuhan, sudah beres. Dia akan aku pakai untuk menjadi hamba. Dan A Ananias, stump of Jesse. oke, dengar Ya, Bu. lagi, dengar Lanjut, Bu. ya. Nah, kemudian Ananias berdoa dan meletakkan tangannya ke atas mata Saulus, kemudian seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Jadi matanya sekarang mata jasmaninya melek ya. Tapi waktu dia berdoa 3 hari, dia mendapatkan penglihatan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mata rohnya terbuka. Ya, sekarang kita sudah tahu ya. Dia memang buta mata jasmani, tapi mata rohnya terbuka sampai 3 hari itu. Dan mata rohnya terbuka terus selama dia pelayanan ya. Luar biasa Paulus. Jadi ternyata buat Tuhan tidak susah untuk memelekkan dan membutakan mata. Nah, kita lihat lagi, misalnya ya, Paulus lagi ya, di situs itu di Kisah Para Rasul 13, ayat 6 sampai 12. Para Rasul 13, ayat 6 sampai 12. Coba kalian baca, ini pendek ini. Ada yang bisa bacakan? Kisah Para Rasul Ya, silahkan baca. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 Ya, sampai 12. sampai 12. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lama engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Oke ya. Jadi sekarang coba kalian yang memberitahu sama saya. Kira-kira di sini mata apa aja nih yang ada di cerita ini? Coba. Mata apa aja ini? Mata jasmani. Mata jasmaninya siapa? Mata jasmaninya si tukang sihir. Diapain? Dibutakan Dibutakan oleh oleh Tuhan.
Nah, Tuhan dengan perantaraan Paulus ya. Terus Ya, ada mata apa lagi? Mata apa lagi? Lihat ada mata apa lagi? Lihat mata apa lagi? ayat mata rohani, Taruh rohaninya siapa? gubernur. Dia lihat malaikat ya, lihat setan. Bukan, ia takjub oleh hajaran Tuhan. Jadi mata apa itu? Bukan mata roh itu. Kalau mata roh untuk melihat malaikat, untuk melihat surga, untuk melihat dunia roh. Kalau mata roh itu ya. Jadi mata apa yang terbuka dari gubernur itu? Mata Mata apa? jiwa, Mata jiwanya gubernur itu, dia mata jiwanya itu terbuka. Mata hatinya terbuka. Ya, mata hatinya itu terbuka. Jadi pengertian gubernur ini menjadi terbuka dan dia mengakui Yesus menjadi Tuhan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi sekarang kita lihat mata jasmani, mata jiwa, dan mata roh. Nah, kita lihat di Lukas 11 ayat 33 sampai 36, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuh. Nah, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, nah saya kemarin kalau nggak salah di Pastor Fendi ya, Pastor Fendi bilang matamu baik ada saya saya lupa catat. Pokoknya matanya itu nggak double, niatnya nggak double. Nah, matanya itu fokus. Matamu baik itu mata yang fokus, mata yang fokus. Artinya gimana? Kalau kalian ya matanya tiba-tiba jadi double, misalnya ngelihat satu jadi dua, yang mau nyebrang jalan lihat mobil dari sini kok kayaknya dua, atau ini kalian bisa ketabrak ya karena double ya penglihatannya ya, betul nggak? Nah saya sering nyopir mobil malam hari itu lampu motor itu bisa seperti lampu mobil, padahal motor berendeng itu waduh ternyata itu motor, waktu lihat motor ternyata ya. Begitu juga mobil bisa juga dikira motor karena matanya cuma satu. Dia misalnya satunya mati ya. Maka saya pikir, waduh dia itu motor nih, nggak taunya lewat mobil, bisa tabrakan yang kayak gitu. Karena mata kita fokusnya sulit ya dalam gelap. Kemudian kalau kita matanya double lagi nih mau ngambil ayam misalnya ya, kita nggak lihat nih, double sih kebayang-bayang nih. Maka mau ngambil di sebelah kanan ternyata ayamnya ada di sebelah kiri karena matanya double tadi. Ini matanya nggak fokus ya. Nah, jadi kata Tuhan, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maksudnya nggak double. Harus fokus, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelap tubuhmu. Benar, mata itu mempengaruhi. Kalau matanya digelapkan, matanya itu gelap artinya. Yang gelapin siapa? Ya itu tadi jiwa. Karena matanya tadi di jiwa biasa. Pikiran jahat menggelapkan mata, maka dia jadi orang jahat. Makanya kalau ada orang yang misalnya membunuh orang lain, maka dibilangnya gelap mata. Padahal matanya melek. Betul kan? Matanya melek, ya, tapi dibilangnya gelap mata. Karena mata jiwanya itu butakan oleh tadi pikiran yang jahat. Banyak orang juga tidak mampu melihat perkara rohani, tidak ngerti perkara rohani. Karena apa? Karena matanya jahat. Di dalam jiwanya ada yang menghalangi. Nah, misalnya kamu nih kalau dengerin Zoom meeting atau dengerin Pak Yonatan atau dengerin khotbah. Kemarin Erik ya yang khotbah ya, semangat banget ya. Itu luar biasa. Sekali lagi saya tanya, berapa persen yang masuk ke otak yang diingat sekarang? Kemarin aja Erik yang khotbah tuh, khotbahnya apa? Berapa persen yang diingat? Jujur. Saya ingat tongkat estafet. ya. Nah, sampai berarti ingat kemarin Pak David lah. Kamu ingat apa? Tongkat orang buta atau gimana? Gimana ayo? Gak inget kan? Baru kemarin kan gak inget kan? Nanti baca Alkitab nggak tahu juga.
baca Alkitab nggak ngerti-ngerti. Lah, kenapa gitu? Karena mata jasmaninya tuh, matanya jasmaninya itu melihat, tapi mata jiwanya tidak melihat. Nah, ya, itu harus ditangking, itu harus didoakan ya, harus dikeluarkan itu ya, yang kayak gitu. Kita tahu Yesus itu senangnya memelihara orang buta. Kita membaca waktu Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus, waktu Lazarus meninggal itu, orang-orang pada komplain. Dia melihat Yesus menangis, komplain mereka. Orang Yahudi bilang, lihatlah betapa kasihnya padanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi kok orang-orang ngomongnya tentang memelihara mata orang buta sih, nggak bilang mujizat yang lain. Berarti Yesus waktu itu melakukan mujizat yang paling sering dia lakukan adalah memelihara mata orang buta. Jadi sudah ada tanda pengenal Yesus. Dia senang, dia suka, dia sering memelihara mata orang buta. Kira-kira bisa nggak memelihara mata jiwa kita atau mata roh kita? Bisa nggak kira-kira Yesus? Menurut Bisa. kamu bisa nggak? Pasti bisa ya, pasti bisa. Nah, ini pengharapan buat kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, Amin. kita punya mata hati tadi, mata jiwa ya. Ini terpenting begini ya. Ini, saya berharap sedikit ya. Nanti kalau kurang jelas nanti minggu depan saya terang. 2 Korintus 5 ayat 17 bilangnya begini. Jadi kamu yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tuh baru. Yang lama sudah berlalu. Terus yang baru sudah datang. Di depan menghafalkan ayat ini ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Sebelum memulai, kalian semua udah ngapalin dulu ya. Semua ya, bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sudah kita. Nanti soal mengapa-mengapanya, ciptaan nanti diterangkannya berikutnya. Tapi yang mau saya bilang ini, kalau kita ciptaan baru di dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, apakah muka kita berubah? Tubuh kita berubah? Ciptaan baru itu? Enggak ya. Enggak. Nah, kalian dulu, misalnya ini sekalian mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus dalam hati. Maka saya menerima Tuhan Yesus. Begitu terima Tuhan Yesus, mukanya berubah. Benar nggak gitu? Mukanya berubah. Enggak. Wajahnya ini berubah nggak? Hah? Enggak. Nah, barangkali kalau udah terima Yesus tuh, yang cewek mukanya berubah kayak Luna Maya gitu misalnya. Hah? Enggak. Yang cowok berubah kayak Lee Min-ho. Nah, yang cowok berubah jadi kayak apa tadi? Ali Murtado. Kayak artis Korea. Oh, artis Korea. Nah, itu yang artis Korea ya. Artis Korea itu kayak banci-banci gitu, kok seneng ya. Tapi emang gitu ya orang Indonesia ya, seneng drakor. Nah, Ya itu banci semua itu, aduh. Saya nggak suka sih. Enggak. Terlalu feminin. Enggak suka. Iya. Itu ada anaknya teman saya, anak perempuan itu. Dia bilang, tolong ya saya dicariin jodoh. Karena kita ini sekarang katanya saingannya bukan cuma cewek-cewek. Saingannya juga cowok-cowok yang feminin itu sekarang jadi saingan kita katanya. Betul. Itu cewek-cewek Kamu asal tahu ya, anakku ini, anak yang kedua, pacarnya itu gemuk. Mukanya nggak terlalu tampan. Aku bilang, oh, kamu anaknya gendut gitu, kok kamu seneng sih mukanya nggak tampan juga? Mami katanya, yang mukanya tampan, senengnya sama yang tampan lagi, gitu katanya. Maksudnya homo. Homo ya. Kalau yang tampan senengnya sama yang tampan lagi. Kalian pengen jadi artis Korea? Waduh, jangan-jangan kayak banci semua ya. Jangan. LGBTQ. Bersyukur dengan wajah. Iya. Oke ya, sekarang balik lagi ke sini. Ini dibilangnya seperti ini ya. Gimana nih ya ciptaan baru itu tadi? Yang baru apanya ya? Pengen tahu nggak yang baru apanya ya? Mungkin nanti nyambung ya. Tapi sekarang saya kasih tahu dulu yang baru itu rohnya. Karena begitu kita terima Yesus dalam hati kita, maka Roh Kudus masuk dalam hati kita, dia bersatu dengan roh kita menjadi baru. Amen. Roh kita yang baru.
ya, roh kita baru seluruhnya. Kita ya tinggal di dalam roh kita. Roh kita menjadi satu dengan Roh Kudus, maka kita menjadi baru. Terus tubuh kita kapan barunya? Nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan kita semua akan diangkat bertemu dengan dia di awan-awan, tubuh kita menjadi baru. Terus jiwa kita kapan barunya? Jiwa kita tuh satu proses. Dia akan menjadi baru. Dia proses menuju karakter seperti Kristus. Dia proses. Amin. Nanti sempurnanya nanti pada waktu di angkasa bertemu dengan Tuhan. Waktu sudah diganti tadi ya tubuh dan jiwa. Seperti itu. Jadi makanya jiwanya itu harus dilatih terus. Termasuk tadi mata. Kita balik lagi ke mata, jiwa itu harus dilatih terus. Mata kita itu harus dilatih. Supaya jiwa kita itu bersih. Supaya kita punya karakter seperti Kristus. Kita itu ciptaan baru. Jadi kalau kita biasanya pikirannya kotor, kita minta sama Tuhan, karena saya ciptaan baru, Tuhan. Katakan dalam hati, saya ciptaan baru, saya punya mata yang baru di jiwa saya, pikiran saya juga baru. Kalau dulu saya senangnya berpikiran kotor, sekarang saya berpikiran baik tentang Tuhan. Saya akan seperti itu. Saya terus katakan pada diri sendiri, saya berhasil mempunyai karakter seperti Kristus. Karena saya adalah ciptaan baru. Roh Kudus akan menolong saya. Roh Kudus ada dalam roh, jadi dia akan membantu kita untuk bisa mensukseskan karakter kita seperti karakter itu. Amin. Amin. Ya. Nanti minggu depan kita baca ini ya, hafalin ini ya. Karena ini sudah lebih, nanti Zoom-nya udah kacok nih ya, udah sejam ya. Ya, Bu. Nah, nanti kita sambung lagi minggu depan. Ya, hafalannya jangan lupa. Dan coba Ya, Bu. nanti saya pengen tahu apa kalian ngerti ya. Hari ini apa yang saya ngomong tuh nanti coba kalian ada satu paling enggak atau dua yang cerita tentang pelajaran hari ini. Setuju? Setuju. Setuju, tidak setuju, harus setuju. Karena saya juga pengen tahu. Oke ya, sampai jumpa ya. Kita berdoa dulu ya. Ya, Kita Bu. berdoa. Mungkin ada yang pengen berdoa. Baiklah, Silahkan. mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Apa yang kami pelajari dari Dr. Rebecca Tuhan, kiranya bisa bermanfaat bagi kehidupan kami semua di sini Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.